kesalihan orang tua, keberkahan amal saleh orang tua itu akan menurun kebaikan kepada anak-anaknya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala umur panjang, kesehatan, dan mudah-mudahan dengan Allah berikan nikmat kesehatan ini, kita gunakan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat dan orang-orang yang telah mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti metode thariqah beliau hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, dalam menjalankan pendidikan kepada anak agar menjadi hamba Allah, agar menjadi generasi-generasi khair ummah sesuai dengan harapan orang tua, harapan kita sebagai orang tua. Para pemirsa rahimakumullah, Al-Quran telah menyebutkan faktor penting untuk anak dan sebab kesalihan anak, yaitu adalah kesalihan orang tua. Keberkahan amal saleh orang tua itu akan menurun kebaikan kepada anak-anaknya. Kedekatan orang tua kepada Allah memiliki pengaruh kuat untuk kebaikan anak. Makanya doa itu sangat penting. Bahkan di dalam kitab Mimukayyimat disebutkan ad-doa adalah ibadah. Bahkan merupakan inti daripada ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Boleh jadi kita sudah luar biasa menyekolahkan anak ke sekolah Islam terpadu yang mahal, disuruh salat tepat waktu, belajar dan sebagainya. Tetapi anak kita belum juga. Boleh jadi karena kita, kesalahan kita kepada diri kita sendiri, kepada anak kita, kita tidak mendoakan anak kita di sepertiga malam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa'aradu rabbuka ayyabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzuhuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altahu an amri dhalika ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim yang ada di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaan dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku lakukan ini menurut kemauan sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang tidak dapat sabar terhadapnya. Allah memerintahkan kepada Nabi Khidir memperbaiki bangunan rumah yang roboh dengan tujuan agar harta simpanan dua orang anak yatim itu terjaga. Sebabnya kenapa? Karena kesalihan bapak mereka. Wa kana abuhuma sholiha, sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh.
keterangan dari Sa'id bin Zubair rahimahullah bahwa orang tua mereka selalu menunaikan amanat dan titipan kepada pemiliknya. Kemudian Allah Ta'ala menjaga harta simpanannya sehingga ditemukan kedua anaknya, lalu keduanya mengambilnya. Sedangkan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini, fihi dalil ala anna ar-rajul salih yahfadhu fi dzurriyyatihi tasmalu bi barakati ibadati lahum fid dunya wal akhirah bi syafa'atihim fihim wa rafa'a darajatihim ila al-a'la darajah fil jannah tatafiqu ainahu bihim kana jawfil Qur'an waradat as-sunnatu bih. Jadi Ibnu Katsir rahimahullah berkata, di dalam ayat ini, dalil-dalil ini bahwa laki-laki yang saleh itu dijaga keturunannya. Ia mencakup keberkahan ibadah untuk turun di dunia dan di akhirat dengan syafaat untuk mereka diangkat derajatnya ke tingkatan yang lebih tinggi agar mereka gembira sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam As-Sunnah. Nah, itu adalah bagian-bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pengaruh terhadap anak kita. Kita tidak belajar yang lebih saleh lagi, kita sebagai orang tua. Maka dalam hal ini amat penting sekali. Ibaratnya tidak bisa dipisahkan. Tentunya kita harus menuntut ilmu. Belajar bagaimana cara menjadi suami yang soleh, bagaimana menjadi istri yang soleh. Tentu kita sebagai orang tua dalam menjalankan pendidikan anak, ya, menjadi generasi-generasi khair ummah, menjadi penghafal Al-Quran yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka Al-Fakir sendiri, wabil khusus kepada Al-Fakir sendiri, mari kita sama-sama terus kita menuntut ilmu, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki mungkin hubungan kita kepada orang tua kita, agar kita bisa menjadi suri tauladan kepada anak-anak kita. Karena kita sebagai contoh. Kalau kita salatnya cepat, maka anak kita akan cepat juga salatnya. Kalau kita salatnya khusyuk, maka kita akan khusyuk, maka anak kita akan khusyuk juga. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar. Terus kita menuntut ilmu, memperbaiki kita untuk menjadi orang tua yang berkualitas. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah.